Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya teranyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Gak ada itu Pak Haji Roma ya. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Nggak ada kayak begitu. Ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja, nggak usah cari ketenaran. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Biar saya aja yang menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habib Hussein Bakil yang marah-marah, merasa geram terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Jadi beberapa hari yang lalu ya, Bang Haji Rhoma Irama ini ya cukup menarik dan viral di YouTube, membahas terkait masalah para habaib. Bang Haji Rhoma Irama ini menceritakan dulu terkait pengalaman pribadinya dulu saat berceramah satu panggung dengan salah satu oknum habib yang menceritakan tentang doktrin ya. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini sebagai orang yang mewakili penceramah termuda waktu itu ya, satu panggung dengan Habib tersebut. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini sempat terkaget-kaget ketika Habib tersebut mengatakan bahwasanya, hey, kalau ada anak Habib yang berzina, mabuk, berjudi, mencuri dan lain sebagainya, jangan dikate ape-ape, dia itu turunan Nabi ya, jangan dibenci, jangan diomeli, dia itu ahli surga. Kira-kira seperti itu ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama terkait menceritakan tentang pengalamannya dulu saat masih muda terkait masalah apa yang disampaikan oleh oknum Habib tersebut. Tapi sayangnya Bang Haji Rhoma Irama tidak menyebutkan nama oknum Habib tersebut karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi seperti itu. Kemudian direspon dan ditanggapilah oleh Habib Hussein Bakil. Jadi Habib Hussein Bakil ini merasa geram, marah terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Jadi intinya yang disampaikan oleh Habib Hussein Bakil ini bahwasanya apa yang dibahas oleh Bang Haji Rhoma Irama ini untuk disuruh membuktikannya siapa nama oknum Habib tersebut ya. Gak ada kata Habib Hussein ya, Habib yang ngomong seperti itu ya. Jangan ngarang cerita, jangan ngada-ngada, itu hanya mencari ketenaran. Kemudian siapa nama oknum Habib tersebut, biar saya yang menghadapi. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari respon Habib Hussein Bakil ini terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Walaupun di situ ada beberapa hal yang dibahas, namun yang saya tangkap seperti itu. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Yang pertama saya akan memutarkan dulu video dari Bang Haji Rhoma Irama ini, kemudian terus berlanjut dengan tanggapan ataupun respon dari Habib Hussein Bakil ini terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Ini videonya. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu Ustaz. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya, Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat, masya Allah. Nah penceramah saat itu ada satu Habib ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu rahmihi wa'afih. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya.
dia cerita saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya teranyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda, habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua, aneh penceramah mewakili generasi muda. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 bla, yang inna akramakum minallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa'u lahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, al-jannatu lil muttaqina wa law kana 'abdan habasyan wa rasul law kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Wa syurga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadaha la qata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, bila taqwa. Ribut sesuatu itu di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Saya saat itu habis diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Di screening dulu yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata pendidikannya jelas, apakah dia orang yang strata kualitas sosialnya jelas. Kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Jadi Habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean bet yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Tidak ada itu Pak Haji Roma ya. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Nggak ada kayak begitu. Ngarang-ngarang aja itu, ngarang-ngarang aja, nggak usah cari ketenaran. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong, biar saya aja yang menghadapi. Jadi seperti itu teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan di awal video jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama dalam video tersebut. Jadi di awal video itu Bang Haji Roma Irama menceritakan tentang pengalamannya dulu saat remaja. Beliau itu sebagai orang yang mewakili penceramah anak muda waktu itu. Pas kemudian waktu itu beliau satu panggung dengan oknum Habib tersebut. Jadi ketika oknum Habib tersebut berceramah mengatakan bahwasanya ya Bang Haji Roma Irama itu sempat terkaget-kaget. Habib tersebut mengatakan bahwasanya, "Hei, kalau ada anak Habib yang berzina, mabuk, mencuri, berjudi dan lain sebagainya, jangan dikatai api-api. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomeli." Kata Bang Haji, cerita beliau ya, dia itu ahli surga. Ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Ini cerita beliau ya. Masalah kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian ya. Kemudian ditanggapilah, direspon oleh Habib Hussein Bakil. Jadi dalam video tersebut Habib Hussein Bakil marah-marah, geram terhadap Bang Haji Roma Irama yang menceritakan tentang oknum Habib tersebut. Habib Hussein Bakil meminta kepada Bang Haji Roma Irama untuk menyebutkan siapa nama oknum Habib tersebut. Namun sayangnya Bang Haji Roma Irama tidak menyebutkan nama oknum Habib tersebut. Kenapa? Karena beliau sudah meninggal, sudah berpulang ke rahmatullah
ya. Jadi Habib Hussein Bakil ini merasa geram, marah terhadap Bang Haji Rhoma Irama, ya, intinya seperti itu, ya. Sampai-sampai ada kata-kata itu cuma ngarang-ngarang cerita, mau cari ketenaran. Kemudian kalau ada oknum Habib yang seperti itu, kata Habib Hussein Bakil, sebutkan siapa namanya, biar saya yang menghadapi ini itu dan segala macam. Intinya seperti itu, meminta kepada Bang Haji Rhoma Irama untuk menyebutkan siapa nama oknum Habib tersebut, biar Habib Hussein yang menghadapi. Intinya seperti itu videonya, ya. Saya sudah menonton podcast dari Bang Haji Rhoma Irama ini, ya. Di situ banyak hal yang dibahas oleh Bang Haji Rhoma Irama. Jadi ketika Bang Haji Rhoma Irama ini membahas masalah para habaib ini, ya, karena beliau itu, Bang Haji Rhoma Irama, seorang tokoh, banyak pengikut, banyak penggemar. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, apalagi membahas para habaib ini, itu mudah tersampaikan kepada orang-orang, apalagi kepada para pengikutnya, para penggemarnya. Kenapa? Karena beliau seorang tokoh, berbeda dengan saya. Bang Haji Rhoma Irama itu, ya, itu banyak pengikut, banyak penggemar. Tentu penggemar-penggemar beliau, pengikut-pengikut beliau, tentu akan lebih paham, akan lebih tahu secara mudah apa yang beliau sampaikan. Makanya ada beberapa habib yang merasa geram terhadap Bang Haji Rhoma Irama ini, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Apakah kalian percaya atau tidak, sepakat atau tidak atas apa dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama ini dengan cerita beliau terkait masalah oknum habib yang mengatakan seperti itu, yang mendoktrin seperti itu, ya. Silahkan kalian komen di video ini, percaya atau tidak, sepakat atau tidak, benar atau salah, ya. Itu terserah kalian, karena kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kepada kalian semua, itu kan cerita Bang Haji dulu saat beliau itu masih remaja, masih muda, ya. Ternyata doktrin itu sudah ditanam puluhan tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah di zaman sekarang ini masih ada doktrin yang model-model seperti itu? Ternyata masih ada videonya ini. Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Ada anak turun Nabi Muhammad, jangan dibenci. Keluarganya Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua. Ada yang kita cintai dan kita ikuti. Yang kedua, habaib. Anak turunnya Nabi Muhammad, kita wajib cinta. Ada habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau misalkan habibnya mabuk, minta uang buat minum khamar, dikei duit, enggak. Ada habib mabuk, ojo dikei duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi mah, kasih ono beras. Jadi seperti itu, Habib Hussein Bakil tidak perlu marah-marah, kesal kepada Bang Haji Rhoma Irama, ya. Doktrin itu masih ada yang disampaikan, yang dikatakan oleh oknum-oknum Habib. Jadi saya berharap kepada Habib Hussein Bakil, ya, Anda harus berani menegur oknum-oknum Habib yang mendoktrin dan membuat cerita-cerita khurafat yang arahnya ke penyesatan. Harus berani menegur sesama klan. Jadi Habib itu sebuah nama, sebuah julukan yang berasal dari negeri Yaman, yang dikhususkan kepada kaum Ba'alwi, dan di Indonesia itu ada lembaga persatuannya, yaitu Rabitah Alawiyah, ya. Habib itu dicintai dan mencintai, itu arti Habib, ya. Misalnya saya sebagai seorang Habib ini, sebagai contoh, saya seorang Habib misalnya, ya. Apakah saya layak mencintai orang lain, dan apakah orang lain bisa mencintai saya? Atas dasar apa orang lain mencintai saya? Tentu atas perilaku saya, akhlak saya, keilmuan saya. Begitu juga dengan saya misalnya, ya, sebagai seorang Habib misalnya. Apakah saya bisa mencintai orang lain, menghormati orang lain, tidak merasa kita itu lebih mulia daripada orang lain, ataupun kasta kita itu lebih tinggi daripada yang lain? Kita juga harus bisa menghormati, menghargai, dan mencintai orang lain. Itu arti Habib, ya, dicintai dan mencintai. Tebarkan kecintaan, jangan tebarkan kebencian. Begitu, ya. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.